Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di waktu yang mulia, di akhir Jumat, di akhir bulan Safar, kalau nggak salah tanggal 28 Safar sekarang, 1447 Hijriah. Kita sebagian umat Islam diperkenankan untuk terus belajar dan mengkaji tentang kehidupan ini. Sebuah fenomena yang kita lihat di masa sekarang ini, di mana manusia hidup dalam kelapangan rizki, harta berlimpah di tangan sebagian mereka, gaji besar, perdagangan yang meluas, pasar-pasar yang dibangun di berbagai penjuru kota, bahkan di tangan kita pun pasar itu sudah ada. Rumah-rumah mewah yang kita lihat yang mungkin di zaman dulu, zaman mbah kita, nggak ada. Kendaraan-kendaraan yang begitu mempesona, menakjubkan, yang tidak pernah dilihat oleh nenek moyang kita, nggak pernah dirasakan oleh generasi terbaik umat ini. Kita melihat ada pesawat, kita melihat ada helikopter, kita melihat ada kereta cepat. Dulu nggak ada kereta cepat di Indonesia. Kemudian ada WUS yang menyambung antara Jakarta dengan Bandung, dan mungkin nanti dari Bandung akan sampai ke Surabaya. Kemudian segala fasilitas hiburan yang ada di tangan manusia. Namun yang menjadi kenyataan, dengan segala fasilitas yang diberikan, ternyata tidak sedikit manusia yang hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Bahkan kalau menurut WHO, di antara penduduk bumi ini kira-kira ada 1 miliar yang kesehatan mental mereka bermasalah. Boleh jadi lebih dari itu, hanya tidak terdeteksi. Apa sebenarnya yang mereka khawatirkan dalam kehidupan ini? Kenapa kita melihat orang-orang bangun di pagi hari, pulang di malam hari? Bahkan ada yang tengah malam, bahkan kita melihat warung-warung yang buka 24 jam. Perusahaan-perusahaan, Anda nggak tahu Nestle ini berapa jam kerjanya? 8 jam. Hartanya nggak cukup. Dari mana Ustadz tahu dia nggak cukup? Dia terus berburu dengan waktu tadi untuk menambah lagi. Tahu-tahu waktu dia habis, harta dia masih banyak. Seharusnya dia dapat memanfaatkan harta itu untuk dirinya, tapi enggak. Harta itu ditinggal. Orang terkaya di dunia mungkin punya triliunan, tahu-tahu dia mati, dia tinggalkan. Jadi ingat, keberkahan kalau turun dalam harta, harta itu akan mencukupi buat dia. Kalau turun pada anak, anak itu akan menjadi penyejuk mata dan bermanfaat. Dan kalau turun pada waktu, maka waktu itu akan menjadi penuh manfaat dimanapun antum berada. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan buat seseorang, maka Allah akan memberikan berkah kepadanya. Ya, tema kita waktu terasa cepat berlalu. Anda merasakan itu, dan sepertinya semua merasakan itu. Waktu itu modal hidup kita. Perusahaan tempat kita kerja sebenarnya dia membeli waktu kita. Makanya di beberapa negara itu gaji itu per jam. Tadi disebutkan di Nestle 8 jam. Ya, kita punya 8 jam yang kita gunakan untuk bekerja. Dan kita akan dapat gaji dari 8 jam yang kita berikan kepada perusahaan. Kita pasti punya waktu 16 jam di luar itu. Pertanyaannya, kemana hilangnya 16 jam itu? Ni'matani
Ada dua nikmat, kata Nabi SAW, yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Lalai untuk mensyukurinya. Wallah jamaah. Dua nikmat nih. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, nikmat sehat dan waktu luang. Sehat, subhanallah. Kebanyakan kita menghabiskan tubuhnya untuk hal-hal yang akhirnya berdampak kepada kesehatannya, atau dia tidak memandang kesehatan itu nikmat. Dia akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah kau dapat duit. Tapi dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dia bisa melihat, memandang, dia tidak syukuri. Maka dikatakan bahwa bisnis yang paling menjanjikan untuk masa depan ini adalah bisnis kesehatan. Rumah sakit dibangun di mana-mana, fasilitas kenyamanan diberikan kepada manusia, yang akhirnya mereka tidak lagi peduli dengan kesehatannya. Dia akan jatuh sakit. Betapa seringnya Anda melihat anak-anak kecil naik motor. Sekarang ada motor listrik yang nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, anak-anak itu akan kehilangan kesehatannya. Dia nggak mensyukurinya. Dia pikir dengan dia naik motor ini, keren lah. Engkau nggak mensyukuri nikmat sehat itu. Jadi orang tidak menganggap kesehatan itu nikmat. Bicara Nestle, mungkin ada produk-produk yang untuk mendukung kesehatan. Boleh jadi. Yang kedua, waktu. Waktu luang. Bicara waktu luang ini, subhanallah, orang tua kita, mbah kita, mbahnya mbah kita, mereka tidak merasakan nikmatnya naik pesawat. Artinya, dulu kalau mereka mau berangkat dari Surabaya ke Jakarta, mereka mungkin di masa itu harus naik kereta kuda. Apalagi zaman Belanda. Ada kereta kuda dengan 4 ekor kuda, 6 ekor kuda. Menempuh perjalanan jauh, jamaah. Berhari-hari mereka baru sampai. Sekarang 1 jam 10 menit dari Jakarta sampai ke Halim, dari Surabaya sampai ke Halim, atau lebih dari itu. Yang dulu ditempuh berhari-hari, sekarang ditempuh 1 jam 10 menit. Bicara jemaah haji dan umroh, dulu ketika harus naik kapal laut, mereka harus melakukan perjalanan 3 pekan, 1 bulan, bahkan lebih. Sekarang 9 jam sudah sampai. Artinya dia punya waktu, kalau dia 9 jam, kalau dulu anggap 1 bulan perjalanan naik kapal laut ya, 9 jam, 1 hari anggap. Dia punya waktu 29 hari tambahan seharusnya. Tapi kenapa waktu terasa berlalu begitu cepatnya? Kadang-kala kita nggak tahu ya, waktu itu hilangnya kemana sebenarnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yakthuru al-haraju wa huwa al-qatlu al-qatl wa hatta yakthura fikumul mal fayafid. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu itu digenggam, dicabut. Kemudian sampai akan banyak terjadi gempa,
Jadi kiamat tidak akan terjadi kecuali banyak gempa di mana-mana. Kemudian zaman itu, waktu itu menjadi mendekat. Mendekatnya waktu. Dan banyaknya fitnah-fitnah. Banyaknya pembunuhan. Dan harta pun menjadi berlimpah ruah. Ingat ya, baju yang anak pakai sekarang, sebelum kemerdekaan, hanya orang-orang Belanda yang menjajah negeri kita mungkin yang bisa pakai. Sebelum kemerdekaan kita. Hanya adipati-adipati, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan penjajah, dia bisa menikmati pakaian seperti ini. Sekarang semua orang pakai baju. Semuanya. Motor. Kita bisa tahu 50 tahun yang lalu berapa jumlah motor di Indonesia? 50 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu berapa jumlah mobil yang ada di Indonesia? 80 tahun yang lalu kemerdekaan. Berapa jumlah kendaraan bermotor di negeri kita? Sekarang hampir di setiap rumah kita melihat ada motor. Yang dengan motor itu jarak tempuh yang seharusnya anggap 2 hari, dia pakai motor, bisa dia tempuh dalam waktu beberapa jam saja. Banyak harta, waktu menjadi semakin pendek. Taib, di hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai masa itu mendekat. Nanti kita akan bahas apa makna taqarubuz zaman, mendekatnya waktu ini apa maksudnya. Fatakunu sanatu kasyahr. 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, 1 bulan seperti 1 Jumat. Ingat ya, bukan seminggu. Dalam bahasa peradaban Islam dan syariat Islam nggak ada ceritanya seminggu. Yang ada sejumat. Sejumat, seminggu, karena memang kita dijajah Belanda. Dan Belanda liburnya hari Minggu pada waktu itu. Karena mereka harus ke gereja. Mereka punya kegiatan di hari Minggu itu, maka diliburkan. Akhirnya istilah seminggu dari situ diambil. Dalam bahasa syariat Islam yang kita dapatin di banyak hadis adalah Jumu'ah. 1 Jumat, kita hari Jumat sekarang. Nanti kita ketemu Jumat lagi, ketemu Jumat lagi. Maka disebutkan dalam hadis ini, wasyahru kal jumu'ah. Dan 1 bulan seperti 1 Jumat, sepekan maksudnya. Watakunul jumu'ah, dan sepekan 1 Jumat, sejumat kal yaum, seperti 1 hari. Tahu-tahu Jumat lagi, tahu-tahu Jumat lagi. Wa yakunul yaum kasa'ah, sehari seperti sesaat. Dan sesaat, mungkin saat sekarang diterjemahkan 1 jam, kadirmati binar, seperti orang yang hidupin api. Kalau sekarang pakai korek, just 1 jam habis. Ini hadis riwayatkan Imam Tirmidzi. Apa makna taqarubuz zaman? Mendekatnya waktu itu. Disebutkan oleh Al-Khattabi, qisaru zamanil a'mar. Pendeknya umur. Dulu orang sampai tua-tua ya, sekarang aduh, anak muda sudah mati. Kita lihat banyaknya penyakit ya. Dulu ada penyakit yang menimpa hanya orang tua, sekarang anak muda. Wa qillatul barakah fiha, dan sedikitnya berkah di waktu itu. Sedikitnya berkah. Dan menunjukkan tadi akan dekatnya hari kiamat. Taib. Al-Baydawi mengatakan annahu tadhhab barakatuz zaman. Tanda-tanda kiamat itu tadi setahun seperti 1 bulan. Ini terasa begitu cepatnya berlalu. Annahu tadhhab barakatuz zaman, berkahnya waktu hilang. Disebutkan oleh beliau, fala yata'atta lirrajuli fi sanah ma kana yata'atta lahu fi syahr. Orang itu nggak bisa dalam setahun untuk melakukan sesuatu yang dulu 1 bulan dia bisa kerjakan.
Padahal fasilitas begitu banyaknya. Kalau kita lihat dulu para ulama menulis buku ya, dengan fasilitas yang sangat kuno. Dia harus menulis dengan tangannya, dengan tinta, mungkin kertasnya dari kulit apa. Tapi mereka menghasilkan banyak karya tulis. Sekarang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Yang dilakukan dulu 1 bulan, sekarang setahun nggak jadi juga. Maka dikatakan 1 tahun seperti 1 bulan. Dan banyaknya kesibukan orang dengan perkara-perkara yang baru-baru, dengan peristiwa-peristiwa yang membuat mereka lupa dengan berlalunya waktu. Sampai dikatakan mereka nggak sadar kok waktunya sudah habis. Kok toto jam sekian ya? Ajib. Udah jam 10 malam. Udah jam 11 malam. Orang mungkin habis asar mau zikir petang ya, habis asar ini itu, tahu-tahu dia pegang handphonenya, seakan-akan dia pegang handphone itu hanya 5 menit. Namun ternyata sudah maghrib. Allahu Akbar. Scrolling terus. Tahu-tahu maghrib. Ada apa sebenarnya? Bukankah seharusnya fasilitas yang ada ini membuat orang lebih memiliki banyak waktu? Tapi ternyata enggak. Kalau Anda boleh tanya ya sama antum semua. Sejak Ramadan sampai akhir Safar ini, berapa kali antum khatam Quran? Berapa kali? Antum bisa rasakan. Kok nggak bisa ya? Syawal. Sebagian belum khatam Quran di bulan Syawal. Masuk ke bulan Dzulqa'dah. Nggak juga dia khatam Quran. Masuk Dzulhijjah 3 bulan nih. Nggak juga. Muharram. Belum selesai khatam Quran. Masuk Safar 5 bulan, bayangin. Engkau nggak menghatamkan Quran. Kemana waktumu? Ya nggak tahu ya, kata dia. Itu yang disebut taqarubuz zaman di antara maknanya. Orang nggak sadar waktunya habis kemana gitu loh. Buat apa waktunya habis? Bahkan dia ingin waktu tambahan. Loh, engkau sudah memiliki banyak waktu tambahan ya. Di mana waktu tambahan tadi dengan adanya fasilitas-fasilitas kendaraan ya, yang orang nggak perlu lagi membutuhkan waktu panjang ke Jakarta. Anak-anak kuliah sekarang, bayangin kalau dulu mereka kuliah harus ya naik kereta kuda mungkin atau naik mobil yang nggak bisa cepat ya. Berhari-hari mereka dari Aceh ke Jakarta. Dari Aceh mungkin ke Bandung, dari Aceh mungkin ke Jogja, mungkin ke Surabaya. Sekarang 2-3 jam udah nyampe dia. Tapi tadi waktu berlalu begitu cepatnya karena nggak berkah waktu gitu ya. Apa penyebabnya? Itu mungkin yang penting. Kenapa waktu terasa cepat berlalu? Yang pertama, penyebabnya kurangnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fasilitas yang ada membuat kita tidak bersyukur, meremehkan nikmat yang Allah berikan, menghabiskan dengan perkara-perkara dosa. Perintah Allah tidak dilaksanakan, larangannya digarap terus. Fasilitas yang ada digunakan untuk membuang-buang waktu. Orang bisa nonton film 1,5 jam, lanjut 1,5 jam lagi, atau dia nonton hal-hal yang gak berguna berjam-jam tanpa merasa rugi. Oh, kita kan perlu hiburan. Hidupmu semuanya hiburan. Muncul sekarang istilah healing. Healing.
Emangnya orang dulu nggak perlu healing? Dulu nggak ada televisi loh. Nggak ada televisi. Kemudian ada televisi. Kalau kita lihat bagaimana berkah itu semakin hilang dengan adanya, ketika tidak ada televisi, subhanallah, manusia merasakan nikmatnya waktu. Habis isya tidur. Atau sebelum ada televisi, nggak ada listrik lagi. Habis isya mau ngapain? Dia tidur udah. Maka dia jam 3 malam, jam setengah 3 bisa bangun seger sholat malam. Sebagian kita sekarang badannya gagah-gagah, nggak bisa sholat malam. Ada apa emang kau? Kurangnya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar. Maka kalau engkau ingin waktumu berkah, bertakwalah kepada Allah. Wallahi syaitan. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, engkau akan merasakan waktu ini, ya Allah, alhamdulillah sudah dapat. Anda bisa baca buku, Anda bisa hadir kajian. Bayangin ya, sekarang nih orang bisa dengerin kajian tetap di rumahnya. Ini teman-teman Nestle. Kita nggak undang antum untuk datang ke sebuah tempat yang mungkin antum berpikir, ya kalau harus datang Ustadz, perjalanan ana dari yang Probolinggo ke Jember, waduh 3 jam kira-kira Ustadz. Kemudian kalau yang dari Jakarta udah lebih jauh lagi, yang dari Surabaya, subhanallah. Taib, udah nggak perlu kayak gitu. Semua di depan HP-nya masing-masing. Di mobilnya pun kau bisa menikmatin. Tapi kadang-kala kita nggak lakukan itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak zikrullah. Engkau akan merasakan, ya Allah, nikmatnya waktu itu. Yang berlalu begitu cepatnya, ya buat engkau enggak. Jadi boleh jadi tadi, zaman ini yang mendekat, mungkin dari satu orang ke orang nanti berbeda, walaupun dampaknya secara umum sama. Karena fasilitas, kemudahan yang ada dirasakan oleh semuanya. Godaan dan fitnah dari teknologi itu dirasakan oleh semuanya. Sehingga orang yang bertakwa pun di masa sekarang mungkin lebih berat lagi daripada bertakwa di masa lalu. Dengan adanya ya godaan-godaan yang ada itu. Tapi yang kedua, yang membuat waktu terasa cepat berlalu sehingga nggak berkah buat kita, kita lalai berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Coba antum lihat, dalam 24 jam antum bekerja berapa jam, berdoa berapa jam? Coba lihat. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Arti, ya Allah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk minta. Kalau antum bekerja 8 jam, bisa nggak doa 8 jam? Aduh, apa aja yang akan diminta 8 jam setiap? Coba itu. Maka hilangnya berkah itu karena kita tidak memanfaatkan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah. Terkadang kita ini memang nggak tahu mau minta apa lagi sama Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan 5 menit kau berdoa sudah habis doa-doamu. Engkau baca doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi minta ini, Nabi minta ini, Nabi minta ini. Sehingga kau lihat, alhamdulillah aku bisa minta sama Allah banyak nih. Ada mungkin 80 doa Nabi SAW atau lebih dari itu. Kau baca, kau minta sama Allah. Dan kau akan merasakan, ya Allah,
Waktu itu benar-benar manfaat buat engkau. Maka banyak doa. Di antaranya doa berlindung dari kemalasan dan dari umur tua yang orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebenarnya doa itu kita baca setiap pagi dan petang. Di antaranya, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari umur tua yang aku akhirnya gak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka berdoa. Manfaatkan waktumu untuk berdoa, engkau akan lihat keberkahan. Yang ketiga, yang menyebabkan waktu berlalu cepat dan hilang berkahnya, durhaka kepada orang tua. Memutuskan silaturahim. Sebagian kita ya memilih meninggalkan kedua orang tuanya dalam rangka mengejar untuk hidupnya. Nggak peduli sama kerabat-kerabatnya demi menimbun pundi-pundi harta. Akhirnya waktunya nggak berkah. Ada sahabat yang izin untuk jihad. Ditanya, orang tuh masih hidup. Masih izin? Enggak, pulang. Padahal untuk jihad. Disuruh pulang oleh Nabi SAW. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangin umurnya, sambung rahimmu. Maka boleh jadi sesuai dengan ya silaturahimmu, penjagaanmu terhadap rahim itu, seperti itu pula insya Allah keberkahan yang akan kau dapatkan dalam umurmu, ditambahin waktunya. Tapi kadang-kala kita ya tadi nggak bisa silaturahim gara-gara mengejar dunia. Sebagian kita mungkin di Indonesia itu mudik hanya ya setahun sekali, kita tahu. Kenapa engkau nggak bisa mengunjungin orang tuamu dalam setahun 3 kali? Kenapa? Engkau punya cuti kan? Oh, jauh Ustaz, ana di Jakarta, ibu ana di Jember. Subhanallah, engkau bisa berangkat malam, pagi nyampe Jember, sore balik lagi. Oh ya fulus Ustaz, sayang duit yang dikeluarkan. Subhanallah, Allah jamin diluaskan rezekimu. Tapi kita lihat ya, jarang anak yang mudik itu dalam setahun berulang kali. Dengan alasan pekerjaan, gak punya waktu. Ya, engkau kok gak punya waktu, ciptakan waktu itu dengan silaturahim. Tapi paling tidak sekarang ada sarana macam-macam untuk silaturahim ya. Kemudian yang keempat, tidak membaca Al-Quran. Yang menyebabkan orang kehilangan berkah itu karena dia tidak membaca Al-Quran. Apa kata Allah tentang Al-Quran ini? Di surat Sad ayat 29. Coba kita baca. Nah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Allahu Akbar. Ini kitab penuh dengan berkah. Kalau engkau ingin hidupmu berkah, waktumu berkah, hartamu berkah, keluargamu berkah, kerjaanmu berkah, baca Quran. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wallah, demi Allah, kata beliau, apabila engkau membaca Al-Quran di harimu, engkau akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang engkau nggak bisa selesaikan di hari-hari yang banyak. Tapi dengan engkau membaca Al-Quran, Allah berikan berkah di waktu. Urusannya dimudahkan.
Tapi kalau engkau sibuk pegang handphone, terus pegang handphone, engkau scrolling 1 jam, engkau baca Quran 5 menit, merasa berat sudah 5 menit, engkau kehilangan berkah di waktu. Beliau mengatakan di antara min a'zami asbabil barakah fil waqt, di antara faktor penunjang berkahnya waktu yang paling besar adalah semangat membaca Al-Quran. Tatkala kita lemah semangat kita baca Quran, ya hilang berkah waktu kita. Kau pernah lihat ada orang umur 90 tahun tetap baca Quran? Nggak pakai kacamata lagi. Mak-mak sudah tua, dia terus baca Quran. Usahakan kau punya waktu di malam hari, baca Quran. Baca. Kemudian di antara yang menyebab orang kehilangan berkah dalam waktunya, dia pelit. Jarang sodakoh. Padahal dengan kau bersodakoh diberkahi di hartamu yang akan berdampak kepada waktu. Kemudian yang terakhir, ya banyak di antara kita memang tidak memiliki planning yang jelas dalam kehidupan ini. Dia nggak punya rencana hari esok engkau seperti apa rencanamu. Bikin perencanaan untuk duniamu dan untuk akhiratmu. Tulis yang engkau rencanakan, kerjakan yang engkau tulis. Ketika orang merencanakan, aku besok mau baca Quran sekian, aku besok mau istighfar sekian, aku besok mau sodakoh, aku besok mau ini ada perencanaan untuk urusan akhirat, ada perencanaan untuk dunia. Oh, besok aku mau olahraga, besok aku mau beli ini, besok. Ketika kau rencanakan dengan matang, maka kau tidak akan sibuk pegang handphonemu hanya untuk menonton sesuatu yang tidak berguna. Memegang handphone ini termasuk yang menghilangkan berkah waktu kita kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Maka tolong berusaha untuk menata dan tidak malas, dan insya Allah ya waktu yang berlalu begitu cepatnya ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena tatkala waktu itu hilang, selesai, kita ingin balik ke dunia tapi nggak bisa balik. Kita ingin nambah amalan, nggak bisa nambah amalan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Mungkin ada waktu untuk sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator kita. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, dan mudah-mudahan kita bisa membuat waktu itu menjadi modal hidup kita dengan mencegah hal-hal yang tadi Ustaz telah sampaikan, ya, agar waktu kita menjadi berkah. Mungkin bukan hanya waktu tapi juga harta kita, ilmu kita dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Akhi Rama. Padahal Akhi Rama. Terima kasih Ustadz atas materinya hari ini. Semoga diberi keberkahan atas materinya juga. Mungkin izin sampaikan ada beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum mana kok nggak kelihatan antum? Hah? Nah. Tidak terlihat ya Ustadz. Siap. Oh, baru muncul antum. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Saat ini anak saya bersekolah TK umum dekat rumah. Karena di sekitar rumah tidak ada sekolah PAUD dan SD Sunnah. Beberapa waktu lalu ada informasi bahwa sekolah akan mengadakan acara Maulid Nabi. Acaranya meliputi ceramah dari ustadz tempat, penampilan rebana, ceramah anak madrasah, serta pertunjukan anak-anak TK. Dalam acara tersebut, anak saya mendapatkan bagian untuk tampil menghafal surah di panggung. Saya memahami bahwa peringatan Maulid Nabi tidak dianjurkan dalam syariat. Pertanyaannya Ustadz, apakah sebaiknya kami izin agar anak tidak ikut dalam acara tersebut, ataukah anak tetap diperbolehkan tampil khususnya pada bagian hafalan surahnya? Lalu pertanyaan kedua, supaya waktu Golden Age anak tidak terlewat, apakah sebaiknya kami keluarga pindah rumah dan mendapatkan anak ke sekolah sunnah atau bagaimana? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
yang tidak dianjurkan dalam agama dan tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha untuk tetap menjaga hubungan dengan sekolahan, menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Tapi untuk mengikuti acara mungkin lebih baik kita minta maaf ya. Kita minta maaf, kita nggak ngikutin acara tersebut, tapi tetap menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah Islamiyah dengan mereka, dan ya dengan cara kita tetap mensupport kegiatan-kegiatan di sekolah anak kita yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk yang ini mungkin kita minta maaf saja, itu mungkin yang lebih utama buat para orang tua ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya Ustaz, tapi kan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Iya, kita melihat ya, memang ada mungkin yang beranggapan bahwasanya hal itu nggak masalah karena itu menunjukkan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengadakan peringatan-peringatan agar orang ingat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Seharusnya kita ingat sama Nabi Alaihi Wasallam tidak setahun sekali, tapi setiap hari. Dan sebenarnya kita sudah diingatkan. Setiap sholat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi hal-hal yang bisa kita hindari, kita hindari. Tapi kalau terpaksa lain lagi ceritanya nantinya. Yang kedua, ini nasihat buat setiap orang tua. Bagaimana bukan hanya menjadi konsumen, tapi kalau bisa menjadi produsen. Dalam bab ini, bagaimana kita membuat sekolahan yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana anak-anak tumbuh di sana mengenal sunnah Rasulullah SAW. Apalagi bicara TK. Mungkin kalau di tempat kita nggak ada TK yang sesuai dengan sunnah, kita bikin TK. Kita ingin kenalkan kepada masyarakat bagaimana pendidikan di usia dini yang lebih bagus lagi umpamanya. Yang lebih memberikan sentuhan-sentuhan nilai-nilai agama kepada anak-anak itu. Kalau enggak, tadi mungkin walaupun kita sekolahkan di tempat yang agak jauh, ya kita sekolah di tempat yang agak jauh. Tapi kalau tidak memungkinkan lagi, ya sudah, sekolah di tempat itu, tapi kita tetap harus memberikan penjagaan terhadap mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita geser dulu ke Pak Krisna, ingin bertanya, silahkan Pak Krisna. Silakan on kamera dan nyalakan mic-nya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Pertama saya mohon doanya untuk istri saya Ustaz. Saat ini lagi masih di rumah sakit. Syafa Allah, syifa Allah. Dioperasi. Yang kedua adalah tadi dinyatakan sama Ustadz bahwa memang benar apa yang dikatakan, tanpa kita sadari waktu itu ternyata berjalan sangat cepat. Walaupun semuanya kita diberikan kemudahan ya, tapi ternyata malah kita selalu kehabisan waktu, terkejar, malah rasanya dikejar-kejar. Seperti yang saya kondisinya, di mana saya juga sudah mendekati masa pensiun saya ya, walaupun kurang lebih dari 2 tahun lagi. Nah, yang membuat saya banyak lalai, waktunya sudah saya lewati, dan sekarang banyak rasa penyesalan karena tidak banyak bersyukur seperti yang diutarakan. Dan ke depan masih juga dihantui perasaan bahwa pasca akhir karir masih banyak masukan dari orang bilang bahwa harusnya kamu itu disibukkan biar tidak cepat pikun, sehingga rasanya saya ada perasaan bimbang mana yang harus dipilih. Banyak aktivitas sehingga saya nggak pikun, atau sisa waktu saya lebih digunakan banyak beribadah untuk membalas apa yang sudah saya lakukan selama 50 tahun yang terlalu banyak fokus ke duniawian. Demikian Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah Pak Krisna ini. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Mudah-mudahan kasih sembuh Pak Krisna. Allah yashfih syifaan ajilan ya. Kasih kesembuhan buat istri beliau ya, yaitu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat ya, mahal sehat itu, yang terkadang orang kalau sudah sakit, Nabi SAW mendoakan, Allahumma shfi abdaka fulan, ya Allah sembuhkan hambamu fulan, supaya dia bisa sholat lagi ke masjid,
dan bisa berjuang melawan musuh-musuh agama gitu ya. Maka semoga istri Pak Krisna dan semua yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, apa yang harus dilakukan ya ketika seorang mendekati masa pensiun? Ya harus dipenuhi dengan dua aktivitas tetap. Aktivitas dunia, karena memang kita hidup di dunia. Dunia ini kebun akhirat. Jadi aktivitas dunia yang kita kerjakan adalah ya untuk bekal kita ke akhirat. Memang ketika seorang nggak melakukan aktivitas, dia bisa jadi pikun gitu loh. Dia akhirnya ya menunggu mati. Padahal sejatinya semua orang hidup nunggu mati. Maka tetap kegiatan dunia, hanya saja kita harus mengontrol diri kita. Ana ingat seorang kawan ya di Jakarta yang dia mengatakan, "Ana Ustaz berusaha ya." Dia seorang kontraktor. Dia mengatakan, "Ana hanya ngambil 3 proyek. 3 proyek yang berbeda," kata dia. "Kalau Ana tambah 1, 4, udah habis waktu Ana." Artinya waktu untuk akhiratnya berantakan. Dia nggak lagi datang kajian, ya nggak bisa lagi kajian. Dia harus berangkat ke sana, berangkat ke sini. Karena hidup ini pilihan. Maka tadi perlu dipastikan, Ana akan melakukan aktivitas yang hanya berapa hari dari tiap sejumat itu, Ana 3 hari akan fokus dengan kerjaan Ana. Atau kalau harian dari jam sekian ke jam sekian ya, yang diisi dengan aktivitas dunia, sisanya Ana akan abdikan diri Ana kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aktivitas itu, ketika orang membaca Al-Quran, dia beraktivitas. Ketika dia sholat duha, dia beraktivitas. Ketika dia mendaftarkan dirinya untuk menjadi DKM masjid ya, itu dia juga beraktivitas. Jadi tetap urusan dunianya dikerjakan, urusan akhiratnya ditambahkan. Dan niatkan dari bekerja dunia itu untuk akhiratnya. Jadi bukan untuk menimbun harta. Enggak, sudah. Aku udah banyak fulusnya, alhamdulillah umpamanya. Tadi kalau mungkin nggak bekerja, seorangnya aku punya simpanan, aku punya usaha, ya sudahlah, aku tinggal nunggu buka keran keluar fulus umpamanya seperti itu. Tapi hal itu kadang-kala membuat dia jadi ibadah juga nggak banyak, kemudian bisa jadi pikun nanti. Maka tetap dilakukan kegiatan-kegiatan dunia, diniatkan untuk mencari akhirat. Kemudian ia dibuat sebuah jadwal untuk kegiatan dia, apa yang akan dia lakukan setelah pensiun ini. Karena kadang-kala ada orang yang jadi stres, jadi resah ya, yang awalnya dia mungkin memiliki banyak anak buah ya, banyak orang yang ngundang dia, banyak orang yang menghargai dia. Kemudian setelah pensiun ya udah, dia nggak ada lagi seperti yang pernah dulu dia rasakan. Maka fokuskan dengan hal-hal yang bermanfaat. Tetap engkau hidup di dunia, carilah bagian, jangan dilupakan bagian duniamu, tapi niatkan untuk akhiratmu. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, silahkan resen. Terusnya ikhwan ya, supaya bisa segera on cam serta menyampaikan langsung kepada Ustaz Syafiq. Kalau belum ada, Ustaz saya izin melanjutkan membaca pertanyaan di kolom chat lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pak Anas. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ikhtiar yang benar secara syariat Islam yang tepat seperti apa? Apakah jika seorang katakanlah tidak bekerja dan ingin mencari rezeki, apakah konsepnya harus ikhtiar mencari rezeki sesuai dengan kemampuan dia, baik waktu maupun tenaga, meskipun tidak menghasilkan apa-apa di akhirnya? Atau harus mengupayakan sekeras mungkin sampai mendapatkan rezeki halal yang diharapkan? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, bicara bagaimana kita mengais rezeki, mencari penghidupan ini. Ini ada irisannya dengan pertanyaan Pak Krisna tadi ya. Mengais rezeki itu dimulai dengan iman dan keyakinan
bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla menjadi syarat utama ketika orang mengais rezeki. Kenapa? Dalam pertanyaan disebutkan, boleh jadi ada orang berusaha, kerja, capek, tapi nggak dapat hasil. Maka iman ini membuat dia tidak resah dan gelisah. Yang kedua, dia laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan selesai sholat Jumat umpamanya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kata Allah, selesai sholat Jumat, kalian bertebaranlah di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan berusahalah mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Jadi perintah untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak duduk di masjid aja, nggak cuma sholawat kepada Nabi SAW, tidak hanya istighfar, tapi dia berusaha keluar dari masjid untuk berusaha mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Allah perintahkan pada saat orang mencari rizki, mencari karunia Allah, kata Allah, "Wadhkurullaha katsiran." Perbanyak zikrullah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dalam kehidupan ini. Jadi dimulai dari keimanan bahwa rizki sudah ditetapkan, bahwa Allah menjamin rizki kita. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk berusaha. Maka dalam usaha itu ada yang halal, ada yang haram. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian dalam proses mencari rizki itu, kita kembali yang pertama, selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian rizki itu ada dua macam. Rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Rizki itu ada yang kita cari. Seperti orang kerja ini, itu dia mencari rizki. Tapi ada orang yang dicari sama rizki. Contohnya rizki yang mencari kita, hibah dari orang lain. Tahu-tahu kita ditelepon, fadolnya ke rumahnya makan malam. Rizki. Engkau dipanggil. Jadi engkau nggak mencari, tapi engkau dicari sama rizki. Kadang-kala ada orang yang kirim sesuatu buat engkau, padahal engkau nggak tahu apa-apa. Cerita seorang ustadz yang tahu-tahu dia dapat tab dikirim tuh, masya Allah. Jadi tadi rizki ada yang mencari dan ada yang dicari. Jadi konsepnya ketika seorang mencari rizki dimulai dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menjamin dan semua sudah ditetapkan, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau bicara berusaha nggak boleh setengah-setengah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu mencintai apabila seorang bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Muslim itu totalitas, nggak setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak mengambil yang bukan haknya. Dia juga tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan pada akhirnya dia hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla berapapun yang kau dapatkan, berapapun. Karena ketika seorang menerima kondisi yang ada, kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak, ridholah dengan apa yang Allah bagikan buat dirimu, takun aghnan nas, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini.